Cek. Oke. Pak Fikri buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Coba Pak Fikri kalau sebut namanya yang hadir ya, sambil cek audionya. Oke, pertama Azfa Zafira Rea. Hadir. Oke. Edith Arsyanata. Hadir. Adira Putri Ramadina. Hadir. Oke, Mbak Mumtazah. Mumtazah Hadir. hadir. Pilau Pelangi. Hadir. Gendis Adi Atrediana. Hadir, Pak. Meisya Bintang Kensari. Meisya Bintang Kensari. Hadir enggak nih, Mbak Bintang? Najib Ihsan. Oke. Zalfa Alifia. Bintang hadir. Oh ya, Bintang hadir. Zalfa, Mbak Zalfa. Hadir, Ustaz. Ya. Zulfian Zada. Hadir. Ya. Eldavin Raya Ardiansyah. Davin, Mas Davin. Ini suaranya belum di connect ya, Mas Davin. Mas Davin. Connecting to audio bagian pojok. Belum itu Mbak Bintang yang profilnya. Profilnya aja. Bisa pas iPhone. Oke. Sudah semua, maka Pak Fikri akan memulai ya. Ya, seperti biasa, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan membaca doa kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa, dipersilahkan. Ya, cukup. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan beralih ke bab selanjutnya, yaitu bab terkait klasifikasi makhluk hidup ya. Silakan silakan anak-anak siapkan buku paketnya ya. Jangan lupa untuk siapkan sama buku tulis. Nah, kita kali ini kita akan belajar bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke. Sebelumnya kemarin Pak Fikri sudah pernah memberikan kuis kepada anak-anak ya, Pak Fikri tampilkan. Sebentar. Ya, apakah kelihatan? Kelihatan. Oke, oke. Sekarang coba Pak Fikri ingin bertanya kepada anak-anak semuanya untuk dijawab ya. Oke, Pak Fikri tanya ke Mas Davin.
Oke. Mas Davin, coba lihat gambar yang ini, Mas Davin. Lihat, sudah? Kelihatan? Mas Davin? Mana ini? Halo, Mas Davin? Oke, kita langsung saja coba ke Mbak Bintang. Halo, Mbak Bintang. Ya, Pak. Oke, kalau lihat gambar yang nomor 1, ini Mbak Bintang mau pilih apa? Kalau ini ada gambar ayam, terus ada anak ayam, berarti pilihnya yang mana? Telur. Bertelur. Bertelur. Oh, bertelur ya. Oke. Ya. Oke, di sini Pak Fikri akan menjelaskan bahwa nomor 1 itu jawabannya yang tepat. Ya, ini memang ini adalah bertelur. Ya, bertelur adalah jenis-jenis hewan dalam berkembang biak. Ya, maksudnya di sini adalah berkembang biak. Jadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya. Jadi di sini gambar ayam yang telurnya menetas ini adalah maksudnya adalah berkembang biak. Oke. Kemarin, nah ini adalah jawaban kumpulan jawaban kemarin. Nah, masih ada yang jawab nih. Bentar. Nah, ini dari Mbak Aswa ya, berkembang biak. Nih Mas Adam, Ali, ya Mas Zidan ya. Ganti ya, bahwa itu tuh artinya berkembang biak. Terus Mas Davin ya. Selanjutnya ada ini Mas Zada. Nah, kemudian Mbak Anissa ya, maksudnya mungkin masih terkecoh ya dengan gambarnya. Maksudnya dari ini gambar ayam yang bertelur dan menetas ini adalah artinya berkembang biak. Oke, selanjutnya gambar macan ini. Halo Mbak Pelangi. Iya, Pak. Oke. Kalau gambar macan ini harimau ini Mbak Pelangi milih mana? Lihat Makan. Ya, makan, benar. Ini jawaban nomor 2 adalah makan. Bahwa makhluk hidup yang pertama itu berkembang biak. Ya, yang bentar. Ini suara siapa? Ya. Oke. Maksud gambar yang nomor 2 adalah bahwa makhluk hidup itu butuh makan. Ya, benar sekali. Bahwa makhluk hidup itu butuh makan. Next, ya. Di gambar nomor 3, coba Pak Fikri ingin bertanya ke Mas Edit. Halo Mas Edit. Ya, Pak. Nah, lihat nggak ini ada gambar mobil yang kejar-kejaran ini? Lihat, Pak. Nah, lihat. Kalau ada pilihan seperti ini, Mas Edit mana? Milih yang mana? Mengkonsumsi bensin. Mengkonsumsi bensin. Oke, mungkin karena Mas Edit di atas tadi melihat ada harimau makan ya, terus di sini milihnya mengkonsumsi bensin. Iya benar, memang mobil di gambar ini ya saling mengejar, bergerak, dan mengkonsumsi bensin. Tapi yang paling tepat di sini ingin menggambarkan kalau mobil itu bergerak, ya, memang bergeraknya saling mengejar. Tapi maksudnya gambar ini adalah bergerak. Nah, coba kita lihat kemarin yang menjawab tidak apa-apa. Oke. Lupa, Pak. Ya nggak apa-apa.
Nah, nanti di sini kelihatan nih. Nih masih ada yang menjawab saling mengejar, saling mengejar. Nah, jawaban yang tepat adalah bergerak ya. Mobil tersebut bergerak. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup juga bergerak. Oke. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Sebentar. Mana ini? Oke, Pak Fikri ingin bertanya ke Mbak Safira Najiha. Halo Mbak Safira. Ya, Pak. Oke. Kalau Mbak Safira lihat gambar ini, Mbak Safira, warna hijau ini. Ya, Oke. Ini gambar apa ya Mbak Safira kalau Mbak Safira melihat? gambar tanaman. Ini yang hijau ini kelihatan nggak? Ini apa Mbak Safira? Kayaknya tanaman, Pak. Nah, ini tuh ada gambar bunglon ya. Bunglonnya menyamar menjadi tanaman. Ini dia hijau. Nih. Nah, kalau seperti ada gambar seperti ini, Mbak Safira mau milih yang mana? Melihat, bergerak, bernapas, beradaptasi, atau memanjat? Si. Apa? Adaptasi. Ya benar. Jawabannya adalah beradaptasi. Berarti makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. Benar sekali. Nah, kita lihat jawaban yang kemarin. Nah, kemarin ada yang beradaptasi, ada yang memanjat. Ya, nggak apa-apa. Memang gambarnya adalah sedang memanjat ya bunglonnya. Tapi itu adalah adaptasi. Kenapa melakukan adaptasi? Ya, biasanya untuk salah satunya adalah untuk melindungi diri dari musuh, mengelabui musuh. Nah, seperti itu. Biasanya bunglon itu karena selain mengelabui musuh juga untuk mencari mangsa, ya, sehingga tidak kelihatan karena makannya adalah serangga kecil. Jadi menyesuaikan dengan pohonnya, kemudian bisa memangsa. Selain itu juga kadang untuk menghindari dari musuh. Nah, oke. Kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan habitatnya atau lingkungannya itu disebut dengan, ada yang tahu? Mimikri. Iya benar, mimikri. Nah, oke. Selanjutnya ada gambar paus nyeburin air seperti ini nih. Nah, kalau menurut Mbak Taza, halo Mbak Taza. Ya, Pak. Kalau ada gambar paus menyemburkan air seperti ini, kalau ada pilihan seperti ini, Mbak Taza mau milih yang mana? Ada 5 pilihan. Bernafas. Mana? Bernafas. Bernafas nih. Yakin? Kunci ya jawabannya. Bernafas. Iya. Kunci nih jawabannya Mbak Taza untuk 2 juta rupiah. Oke, jawabannya bernafas. Ya, selamat. 2 jutanya tulisan doang. Nah, jadi memang benar gambarnya di sini adalah ikan paus yang sedang menyemburkan air itu adalah gambar paus sedang mengambil nafas. Kenapa paus memang sesekali mengambil nafas ke permukaan? Karena memang paus sendiri tidak seperti ikan-ikan lainnya. Kalau paus bernafas dengan paru-paru. Oke, coba kita lihat. Apakah ada yang menjawab menyemburkan air? Nah, nggak apa-apa. Wah, ternyata ada yang menyemburkan air. Wah, berarti ciri-ciri makhluk hidup itu menyemburkan air ya? Wah, berarti kalau kayak gitu adalah Mbah Dukun yang sukanya menyemburin air.
Oke. Ya, ini masih banyak yang menyemburkan air ya. Masa ciri-ciri makhluk hidup menyemburkan air? Nah, kan bukan, maksudnya itu adalah bernafas. Itu kayak kita bernafas kan ada yang masuk, ada yang dikeluarin. Nah, di paus mengeluarkan zat karbon dioksida hasil pernapasannya ya, atau hasil zat sisa pernapasan dari paus sendiri itu dengan menyemburkan air. Oke, tapi ini adalah ciri-ciri bernafas ya, bukan menyemburkan air. Oke, selanjutnya Pak Fikri ingin bertanya ke Mbak Adira. Halo Mbak Adira. Ya, Pak. Oke. Coba Mbak Adira. Mbak Adira lihat nggak tanaman ini? Lihat, Pak. Ini tanaman apa? Tahu nggak? Kecambah. Iya, kecambah. Benar, ini kan kecambah toge ya. Tapi ini biasanya ini kalau nggak kedelai kayaknya. Kalau nggak kacang-kacangan. Oke. Kalau Mbak Adira lihat gambar ini nih Mbak Adira. Nah, dari kecil, dari biji sampai gede ini. Kalau ada pilihan seperti ini, Mbak Naza akan milih mana? Tumbuh dan berkembang. Ya, benar sekali. Selamat Anda lolos ke babak selanjutnya ya. Jawabannya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, sebagaimana manusia ya, dari kecil bayi sampai dewasa, akhirnya tua lagi ya, sampai dewasa lah, sampai besar itu. Nah, itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, terus apa sih bedanya kalau anak-anak sendiri nih tumbuh dan berkembang itu ada yang tahu bedanya enggak? Mbak Ina tahu nggak tumbuh dan berkembang? Tahu, Pak. Nah, ini siapa yang jawab? Mbak Ina kok yang jawab? Si Edit. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, kalau tumbuh itu biasanya kita bisa mengukur, ya. Mengukur, bisa diukur ya. Kalau kita, contohnya kalau tinggi badan kan kita bisa ngukur ya. Dari kecil, ya kita ukur. Biasanya kalau Pak Fikri dulu tuh ngukurnya di lemari. Terus Pak Fikri coret-coret lemarinya tingginya naik enggak gitu. Biasanya gitu. Nah, kalau tumbuh itu bisa diukur. Sedangkan berkembang itu tidak bisa diukur. Berkembang ya contohnya terkait pemikiran gitu, terkait apa ya, emosi seperti itu, hal-hal yang tidak bisa diukur secara tertulis biasanya atau diukur secara jelas lah, karena itu bedanya tumbuh dan berkembang. Oke, next. Selanjutnya ada gambar kuda pipis. Nih, kalau Pak Fikri tanya ke Mbak Pelangi, Iya, Pak. lihat kuda pipis nggak ini? Lihat, Pak. Oke, kalau lihat, terus kalau ada pilihan seperti itu, Mbak Pelangi mau jawab yang mana? Mengeluarkan zat sisa. Ya, benar sekali. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa, ya. Ya, setiap pagi biasanya, ya, setiap bangun tidur, ya, anak-anak biasanya kebelet pipis. Nah, itu salah satu bukti bahwa makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Kalau habis makan pedes-pedes, nah, biasanya ke belakang. Nah, itu kan salah satu contoh bukti bahwa makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Lah, kalau tumbuhan itu mengeluarkan zat sisa? Enggak ya. Nah, sama. Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Ya, berupa kan menghirup oksigen, mengeluarkan zat sisanya berupa menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Itu juga bentuk dari zat sisa. Oke. Selanjutnya, ini ada gambar guguk ya, gambar guguk dikagetin. Nih, kalau Mas Zada. Halo ya. Ya, halo Mas Zada. Mas Zada kalau lihat
ada gambar ini nih, gugup terus dikagetin ya, sama boneka. Itu kalau ada pilihan seperti ini, Mas Zada mau pilih yang mana? Bersuara. Oh, bersuara ya. Ya memang kalau dikagetin ya guguk gitu, tapi kalau Mas Zada dikagetin juga kaget gitu ya. Nah, bukan gitu. Maksudnya, masa ya, tumbuhan kan makhluk hidup ya. Apakah tumbuhan kalau dikagetin juga bersuara? Terus enggak kan, enggak semuanya. Ya, maksud dari gambar ini adalah bukan bersuara, Mas ya. Nah, contoh cacing dikagetin apa keluar suaranya. Nah, jadi tidak maksud iya, kayak semut gitu. Kalau dikagetin keluar suaranya. Nah, bukan maksud gambar ini itu bukan bersuara, tapi peka terhadap rangsang. Rangsang. Kan ini dikagetin nih. Nah, jadi peka, kaget. Nah, contohnya kalau ini contohnya kan kayak gini. Ini contohnya lagi kalau kita pegang sesuatu yang panas tiba-tiba, nah, pasti tangan kita akan lepas seperti itu. Atau mungkin kita ya contohnya kita melihat kilat gitu, terus kita kaget seperti itulah. Kita kan peka ya terhadap rangsang gitu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah peka terhadap rangsang. Seperti itu. Oke, next ya. Selanjutnya nomor 9 ini pasti pada bingung nih. Ngapain orang lewat ini? Coba ya, Pak Fikri mau tanya ke Mbak Gendis. Halo Mbak Gendis. Halo Pak. Kalau lihat nih ada orang lagi lewat apa sih, pintu otomatis nih. Maksudnya apa ya? Apa ya? Peka Ayo. terhadap rangsang, Pak. Oh, peka terhadap rangsang. Ya, jawabannya Anda benar. Benar. Anda mendapatkan Rp500.000. Ya benar ya, jawabannya adalah peka terhadap rangsang. Ya, di sini kan pintunya otomatis, terus ada sensornya. Nah, sensornya di sini biasanya sensornya sensor yang dipijak ya, diinjak di sini. Sensor tekan ya. Biasanya kalau karpetnya diinjak nanti otomatis pintunya terbuka. Kadang juga di sini pakai sensor jarak, pakai sensor ultrasonik. Nah, mungkin kalau anak-anak nanti suka dengan elektronika, ya suatu saat bisalah kita coba kita praktekkan terkait elektronika. Nah, jadi ini bisa pakai sensornya di bawah ketika injaknya di kamera. Kadang juga sensornya pakai sensor yang di sini. Sensornya jarak. Ketika ada orang di situ langsung otomatis kebuka. Nah, ini artinya peka terhadap rangsang. Tapi ini berbasis teknologi. Oke. Menurut kalian nih, nah Pak Fikri mungkin selanjutnya tanya ke Mbak Zalfa. Halo Mbak Zalfa. Nah ya, kalau Mbak Zalfa lihat nih, kita liatin ya, 1 ada ayam, 2 harimau makan, 3 mobil bergerak, 4 bunglon beradaptasi. Selanjutnya ada apa ya? Paus bernafas, kecambah tumbuh dan berkembang, ada kuda mengeluarkan zat sisa ya berupa pipis, kemudian guguk dikagetin terus langsung bersuara katakanlah, atau peka terhadap rangsang. Kemudian di sini juga peka terhadap rangsang ya, ketika ada orang lewat langsung otomatis membuka. Lah kalau menurut gambar ya 9 gambar di atas, menurut Mbak Zalfa, gambar mana yang menunjukkan ciri makhluk hidup tapi bukan makhluk hidup? 3 benar, karena itu mobil. Mana lagi? Udah itu dong. Sama nomor 9. Karena yang nomor 9 itu bukan orangnya, tapi pintunya. Nah, pintu otomatisnya. Nah,
Jadi jawabannya adalah Tapi nomor 2 dan 9. Tapi bisa ya 2 ya, tapi paling tepat memang ya 2 ya, karena di sini pilihannya cuma 1. Jawabannya adalah nomor 2. Oke, mengapa objek tersebut termasuk bukan makhluk hidup? Coba. Tadi Mbak Zalfa memilih mobil yang bergerak itu bukan sebagai makhluk hidup. Kenapa ya Mas Najib? Halo Mas Najib. Mas Najib. Mas Najib dengar nggak suaranya Pak Fikri? Nggak apa-apa, jangan takut loh. Nah, tadi Mbak Zalfa memilih gambar mobil yang bergerak. Itu sebagai contoh ciri-ciri makhluk hidup, tapi itu bukan dari makhluk hidup. Karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa mobil itu bukan termasuk makhluk hidup ya, Mas Najib? Karena tidak dapat bernafas. Benar, apalagi? Itu. Ya, kan bergerak, berarti kan bisa hidup sebenarnya, tapi pakai mesin. Apa? Yang bukan yang ciri-ciri yang lain yang tidak termasuk dalam mobil apa? Tadi bernafas, ya mobil tidak bernafas. Terus kira-kira apalagi yang tidak mungkin pada mobil? Apa? Berkembang biak ya. Masa kan tidak ada mobil beranak ya. Wah, kalau ada mobil beranak Pak Fikri mau beli nih. Tapi nggak ada mobil yang beranak ya, tidak ada yang mobil berkembang biak. Sebagaimana uang ya, jangan percaya kalau ada orang yang bisa banyakin uang pakai ilmu. Kalau pengen banyak uang ya harus bekerja. Nah, jadi sama kayak uang ya, uang juga tidak bisa berkembang biak. Oke. Terus apalagi kenapa mobil ini tidak termasuk makhluk hidup padahal bisa bergerak loh. Makan juga mengkonsumsi bensin ya. Tapi apa? Ya contohnya lain ya, mobil tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Masa ada mobil yang semakin gede, wah, tidak ada juga. Jadi memang mobil tidak memiliki ciri-ciri yang sempurna dalam makhluk hidup ya. Ya, contohnya saja yang paling penting itu ya berkembang biak dan bernafas. Oke. Next. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar ini adalah lokomotif ya. Ini lokomotif itu kereta zaman dulu ya, menggunakan kayu dibakar. Nah, kemudian kayu dibakar terus menghasilkan uap ya, uap panas. Uap panasnya itu bisa untuk menggerakkan mesin sehingga bergerak. Nah, ini konsep lokomotif. Nah, dulu kereta apinya seperti ini. Nah, kalau lihat seperti ini kan bukan benda hidup ya. Nah, tapi memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Apa ciri-ciri yang bisa ciri-ciri makhluk hidup yang bisa termasuk dalam gambar lokomotif berjalan ini ya? Pak Fikri coba tanya ke Mas Abian. Halo Mas Abian. Mas Abian. Ya sudah. Halo Mbak Ina. Iya, Mbak. Mbak Ina, lihat gambar lokomotif ini enggak, Mbak Ina? Iya. Kalau menurut Mbak Ina, lokomotif ini kan bukan makhluk hidup ya, benda mati. Tapi memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa ya yang memiliki kesamaan dari gambar bergerak. ini? Bergerak. Selain bergerak, apa lagi? Peka terhadap rangsang. Oh, peka terhadap rangsang. Mungkin nih, kalau dari Mbak Ina lihat nih, ada gambar asapnya.
asapnya itu hasil sisa pembakaran. Yang mirip itu Oh, apa itu? mengeluarkan zat sisa. Iya benar sekali, mengeluarkan zat sisa. Jadi kan kayak seperti mobil itu kan juga mengeluarkan zat sisa berupa asap hasil pembakaran. Nah, di sini juga mengeluarkan zat sisa. Ya, jadi ini ciri-ciri dari makhluk hidup yang ada pada objek, pada lokomotif, tapi bukan makhluk hidup ya. Bahwa lokomotif itu bergerak dan mengeluarkan zat sisa. Oke, terima kasih Mbak Ina. Selanjutnya Pak Fikri ingin bertanya ke Mas Edit. Halo Mas Edit. Ya, Pak. Lihat gambar elang ini, enggak Mas Edit? Ya, Kira-kira ciri makhluk hidup apa aja yang dimiliki oleh elang? Sebutkan. Lihat dari gambar elang ini. ciri yang Kan tadi kan Pak Fikri udah jelas ini ciri-ciri makhluk hidup, ada bergerak, bernafas, makan. Kira-kira elang itu punya ciri-ciri apa aja? bernapas, Ya benar, bernafas. Terus gerak, bernafas, terbang. bernafas. Ya bergerak, terbang itu ya sama ya, jadi satu. Oh, Oke. Bergerak, nah, terus apa lagi kira-kira? mencari mangsa, Mencari mangsa atau makan. Benar. Terus beranak enggak? mana? Nah, berarti apa? Telur, Ding. Nah, bertelur ya. Bertelur ya. Bertelur itu artinya apa? Berkembang. Iya, Iya, berkembang biak. Terus ciri apa lagi kira-kira? tumbuh, Ya tumbuh kan dari kecil, dari telur, tumbuh dan berkembang. Apalagi? Kira-kira nelek enggak tuh? mengeluarkan zat sisa, Mengeluarkan zat sisa, benar. Terus apa lagi? Kalau dikagetin, kaget nggak burung elangnya? peka terhadap perangsang, Iya, berarti memang pekat terhadap rangsang. Terus apa lagi? banyak. Iya, jadi semua ciri-cirinya masuk ya, adaptasi termasuk. Adaptasinya apa? Karena pemakan daging yang memiliki ciri-ciri morfologi yang untuk memangsa mangsanya seperti kukunya panjang, kukunya tajam, punya paruh yang bisa mencapik, itu kan sebagai bentuk adaptasi. Oke. Untuk ya proses adaptasi terhadap lingkungan lah seperti itu. Oke, semuanya masuk ya. Jadi ada perkata ya mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, bernafas, kemudian adaptasi, bergerak, makan dan berkembang biak. Semuanya masuk. Oke, ini Pak Fikri Zoom-nya mau selesai. Maksudnya kita nanti